Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam dunia yang sangat besar ini banyak sekali menjanjikan kesenangan atau kebahagiaan untuk kita. Dan saya percaya bahwa banyak orang yang mengejar kebahagiaan tersebut dengan berbagai cara. Setiap kita menganggap bahwa hidup yang sempurna adalah hidup yang bisa memuaskan keinginan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah cerita di artikel yang pernah saya baca tentang peristiwa pelecehan seksual yang tengah viral saat itu, yang dilakukan oleh seorang pria berkebangsaan Indonesia bernama Reinhard Sinaga. Namun ia tinggal di Inggris untuk menempuh studinya di Manchester University dengan mengambil jurusan ilmu sosiologi. Di sisi yang sama, dia tengah mengambil gelar doktoral di Universitas Leeds dengan jurusan ilmu geografi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ia jatuh ke dalam keinginan dagingnya sendiri. Di mana tepat pada tahun 2015 ia dikabarkan telah melakukan pelecehan terhadap banyak wanita dan laki-laki. Dan jumlah korbannya itu ada sekitar 195 orang, di mana terdapat 48 korban laki-laki. Setelah diselidiki, ia melakukan perbuatan kejamnya tersebut mulai dari tahun 2011, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi pada awalnya banyak orang yang tidak percaya dengan kasusnya tersebut karena ia adalah seorang laki-laki yang memiliki paras tampan dan cerdas. Dan pada akhirnya kasus ini diselidiki dengan tuntas, dan akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 2017 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terkadang sadar atau tidak sadar kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita menuruti apa yang menjadi keinginan daging kita. Sebab apa yang menjadi keinginan daging kita memberikan kenikmatan bagi kita, dan tentunya sangat mudah untuk kita melakukannya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang saya beri judul, Adakah yang bisa menang atas kelemahan? Berdasarkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya akan membacanya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Adapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini yang saya akan bagikan bagi kita semua, yaitu sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam pimpinan Roh. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua adalah bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, cara orang Kristen untuk hidup di dalam pimpinan Roh adalah yang pertama, hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Dalam ayat 16 sampai 18 Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayat ini Paulus menjelaskan kepada jemaat bahwa orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus harus hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh yang dimaksudkan Paulus di sini adalah hidup dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga apabila mereka telah hidup di dalam Roh, maka mereka tidak akan lagi mengikuti keinginan daging atau keinginan-keinginan duniawi mereka yang membawa mereka kepada kebinasaan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayatnya yang ke-17 Paulus mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa segala keinginan-keinginan daging itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan keinginan Roh, atau keduanya saling bertentangan, di mana keinginan daging itu sendiri adalah suatu keinginan yang membawa manusia kepada kebinasaan bagi yang tinggal di dalamnya. Sedangkan keinginan Roh adalah keinginan yang membawa kehidupan bagi yang tinggal di dalamnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seperti yang tercatat di dalam surat Paulus yang lainnya, di dalam Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kemudian dalam ayatnya yang ke-18 Paulus melanjutkan perkataannya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya adalah bahwa jika jemaat di Galatia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka tidak akan ada perbedaan dengan orang Yahudi yang mengenal hukum Taurat. Seperti yang telah tercatat di dalam Kolose 3 ayat 11 mengatakan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14. Mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di sebuah sekolah terdapat 4 remaja lelaki yang bersahabat. Mereka telah bersahabat dari SD hingga mereka SMA. Mereka selalu bersama-sama. Meskipun mereka telah bersama-sama, tetapi mereka memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka merupakan
pemuda-pemuda yang sangat dikenal suka membantu orang-orang di sekitar mereka. Tetapi suatu hari ketika mereka pulang sekolah, mereka bersinggah duduk di salah satu warung yang mereka jumpai di pinggir jalan. Lalu mereka duduk bersama dan memesan minuman. Tetapi salah satu di antara mereka ada yang mengajak mereka untuk merokok 1 batang rokok, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun awalnya mereka menolak, tetapi pemuda ini terus memujuk dengan mengatakan sekali ini saja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 di antara mereka tergoda untuk mencobanya. Tetapi ada satu pemuda di antara mereka yang tidak mau mencoba rokok tersebut. Walaupun dia telah dibujuk beberapa kali, tetapi dia malah menegur mereka untuk tidak merokok, Bapak Ibu Saudara. Tetapi teman-temannya ini tidak mau mendengarkannya. Pada akhirnya pemuda ini, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak ingin terjerumus ke dalam dosa, akhirnya ia memilih untuk pulang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari cerita yang tadi saya ceritakan, kita bisa belajar bahwa sebagai orang percaya yang telah mengetahui segala kebenaran, hendaknya kita melakukan kebenaran itu, dan kiranya juga kita menegur rekan kita jika mereka hidup di dalam dosa. Kita harus terus menyuarakan kebenaran tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi jika kita kemudian hanya diam saja 1000 bahasa, maka banyak orang yang tidak akan tahu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan poin yang kedua untuk kita belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu menjauhi hawa nafsu atau keinginan daging, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus menasihatkan jemaat Galatia untuk tidak hidup lagi di dalam keinginan daging mereka, karena mereka sebelumnya telah dimerdekakan oleh Kristus atau dibebaskan dari segala dosa mereka sebelum mereka ini mengenal Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat-jemaat yang ada di Galatia ini kembali lagi hidup di dalam gaya hidup lama mereka yang penuh dosa. Mereka hidup di dalam keduniawian yang membawa kepada kebinasaan. Mereka hidup di dalam keduniawian mereka yang membawa kepada kebinasaan. Untuk itu Paulus memberi peringatan kepada mereka bahwa apabila mereka masih hidup di dalam keinginan daging mereka, maka mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, keinginan-keinginan daging adalah keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita yang di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi hidup di dalam keinginan daging kita. Karena apa yang berasal dari kedagingan kita hanya memberikan kenikmatan sementara yang menuju kepada kebinasaan yang kekal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi hidup kita sekarang untuk Kristus saja, yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan hidup di dalam roh kebenaran. Sebab kita telah dibebaskan Tuhan dari belenggu-belenggu dosa yang telah mengikat kita atau telah memperbudak kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sekarang sebagai orang percaya bukan lagi hamba dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib yang bisa kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Saya akan menceritakan sedikit kesaksian saya. Masih terbayang di ingatan saya ketika saya duduk di kelas 3 SMA. Saya mempunyai teman yang sangat pintar dan rajin sekali. Tidak hanya itu, dia juga mempunyai paras wajah yang sangat cantik dan baik hatinya. Semua orang suka kepadanya karena keramahan tamahan yang ada karena keramah tamahannya pada orang banyak. Dia anak yang selalu menjadi andalan di dalam kelas untuk menjadi perwakilan dalam setiap ajang bakat maupun kemampuan intelektual. Kemudian saya selalu memperhatikannya Bapak Ibu Saudara-saudari dan mulai bertanya dalam hati saya, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Apa yang membedakan kami berdua? Padahal kalau dipikir-pikir kami sama-sama ciptaan Tuhan dan kami sama-sama makan nasi. Karena saya tidak menemukan jawaban saya, akhirnya saya bertanya langsung kepadanya dengan mengatakan, Des, apa sih yang membuatmu menjadi pusat perhatian orang? Lalu karena saya juga merasa di dalam diri saya juga terdapat apa yang ada padanya. Lalu ia berkata kepada saya, tidak, saya tidak merasa menjadi pusat perhatian orang banyak. Itu hanya perasaan kamu saja. Lalu saya pergi meninggalkan dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam cerita ini, di sini saya seakan-akan menjadi orang yang tidak sempurna karena memiliki kekurangan secara batiniah Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya memiliki iri hati di dalam diri saya yang akhirnya membutakan mata saya sehingga saya melupakan bahwa kita diciptakan Tuhan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari. Seharusnya melalui kekurangan yang ada pada diri kita itu bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Sehingga Allah telah menciptakan kita dengan keunikannya masing-masing. Sebenarnya Allah menginginkan bahwa melalui keunikan yang kita sadari itu membuat kita semakin mengenal Allah Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab apa? Ketika kita merasa kedagingan kita ini menguasai diri kita, mari datang di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menyempurnakan kelemahan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita harus berani menolak segala godaan iblis atau setan yang mencoba menjerumuskan kita ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan ialah marilah kita menjadi orang percaya yang terus hidup memuliakan Tuhan. Janganlah kita mencari kesenangan atau kebahagiaan atau kepuasan sesaat duniawi ini saja. Sebab yang perlu kita ketahui adalah tidak ada yang kekal di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya hidup di dalam Tuhan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang bisa menang atas kelemahan kita sendiri. Yang pertama, kita harus hidup menjauhi hawa nafsu atau keinginan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka jalan-jalan kita tidak akan menyimpang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terus selanjutnya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudari. Mungkin sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat hari ini Bapak Ibu Saudari. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua hari ini bisa menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu Saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.